Perkenalkan, nama saya Trisna Dewi Asidik dengan NPM akhir 009 dari Program Studi Ilmu Kelautan kelas A. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisna Dewi Asidik dengan NPM akhir 009 ya dari Prodi Ilmu Kelautan FIK Unpad. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih bagaimana cara mengerjakan soal analisis numerik menggunakan metode Euler. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, metode Euler itu apa sih? Nah, metode Euler itu merupakan salah satu metode analisis numerik yang mana metode ini merupakan turunan dari deret Taylor. Nah, di mana pada metode ini tuh diperlukan iterasi dengan rumus sebagai berikut. YK plus 1 sama dengan YK plus H dikali fungsi TK, YK, kayak gitu. Di sini langsung aja kita mengerjakan soalnya. Pertama nih, misalkan diketahui suatu fungsi sebagai berikut. dy per dt sama dengan min t dikali yt, di mana yt merupakan ukuran sel atau unit dan t adalah waktu atau hari. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel pada hari kedua dengan kondisi awal, yaitu hari pertama t sama dengan 0 adalah y0 sama dengan 10 unit. Gunakan iterasi 3, 5, dan 10. Nah, di sini kita bakal mengiterasikan 3 kali. Bukan 3 kali sih, ya 3 iterasi. Pertama iterasi 3, iterasi 5, dan iterasi 10. Pertama kita harus menggunakan iterasi 3 dulu nih. Yang pertama, sebelumnya kita harus tahu nih nilai H. Nah, nilai H itu didapat dari nilai B min A per M. Nah, ini nih. Nah, untuk nilai B itu apa? B itu merupakan hari. Jadi T, berarti kita ambilnya TB aja kali ya. TB itu 2, sedangkan A ini merupakan T0. Jadi TA ini merupakan T0. Jadi TB kan diketahui kan hari kedua, berarti dia 2 min TA itu kan T nya sama dengan 0 nih, T awalnya, berarti 2 min 0 dibagi M. M itu apa sih? M itu iterasi, dimana kita kan bakal mengiterasikan iterasi 3 nih, berarti M nya itu 3, berarti didapat perhitungan seperti ini. H sama dengan 2 min 0 dibagi 3 sama dengan 2 per 3 nih, ketemu nih nilai H nih. Nilai H itu perlu buat iterasi selanjutnya, karena di rumusnya juga terdapat fungsi H ini yang bakal dikalikan sama fungsi yang ditanya gitu. Terus kita perlu tahu K. Nah, K itu kayak berapa banyak sih kita ngelakuin iterasi. Nah, buat tahu batasnya, kita tuh cukup K sama dengan M-1. M-nya kan kita udah tahu nih, M itu kan iterasi. Berarti kan karena iterasi 3, berarti 3 kurangi 1, 2. Nah, berarti K-nya yang perlu kita tahu itu 0, 1, 2. Jadi kita perlu mengiterasikan dari Y0 terus Y1 sama Y2. Kayak gitu. Langsung aja kita bisa masuk ke rumus ini. Ini sebenarnya udah dikerjain, cuman kita bisa bedah lagi supaya lebih paham juga. Nah, ini kita mulai dari Y0 dulu. Nah, Y0 nya tuh ini, bentar ya, mohon maaf karena emang nolnya dia nggak bisa dipencet. 0, plus 1 ya, ini sesuai rumusnya, sama dengan YK ini berarti Y0 ditambah, oh my god, mohon maaf juga ini kursornya agak lama ya. Ini kita dapat 2 per 3, kita kelas aja. Nah, terus kita kali ini sama fungsi dari pertanyaannya. Nah, ini kan pertanyaannya kan fungsinya min t, yt. Nah, kita kan otomatis kita berarti pakainya min t0 dikali y0. Jadi kita bisa dapetin t0 nya itu kan berarti min 0. Karena min 0 ya pasti 0 kan. Kita tulis aja 0. Tapi kalau mau ditambahin min juga nggak apa-apa biar nggak pusing. Ini kursornya maaf ya kalau lama.
terus ini dikali 10 karena Y0 nya itu 10 kan gitu. Nah ini didapatkan hasilnya itu Y1 karena kan Y0 plus 1 kan Y1 kan. Nah didapat hasil Y1 nya itu sama dengan 10 setelah dihitung. Nah didapat. Nah ini baru iterasi ke 0 alias iterasi pertama. Terus kita mulai ke iterasi kedua, dimana ini kita bisa kopas aja, kita ganti-ganti aja angkanya. Oke. Nah ini berarti ganti jadi 1, ini Y nya jadi 1, terus ini hanya tetap 2/3. Terus ini kan TK, ini kan ini sebelumnya kan min T0, ini berarti min T1, terus ini dikalinya Y1 nya kan tetap 10, ini udah dapat Y1 nya. Terus yang ini min T1 itu berarti hasil yang min 0 ini, hasil ini iya, hasil persamaan min 0 ditambah min 2/3. Jadi ini min 2/3. Nah kayak gini. Ini sebenarnya dikali sih, ini bukan koma. Nah ini kita dapetin hasil buat Y2 nya, hasilnya itu 5,56. Ini sebelumnya udah dihitung ya, jadi ini sebenarnya tinggal masukin aja, cuman ini biar lebih paham lagi. Nah ini kita ganti, ini kan udah ketemu yang jadinya kita Y2 karena kita ke iterasi ketiga. Terus ini Y nya jadi Y2. Oke, ini masih koma, ini harusnya dikali, kita pakai titik aja. Terus hasil ininya berarti min 2/3, kita di min lagi 2/3. Oke, berarti hasilnya ini min 4/3 gitu. Sebenarnya lebih gampang kalau misalkan kita ngitung dulu sih si T0, T1, T2 nya, jadi biar nggak ngawang hitungnya. Cuman ya udah, ini biar cepet aja. Ini berarti kan Y2 nya udah ketahui, ini 5,56. Didapatkan hasil untuk Y3 nya. Nah ini buat Y3 karena kan ini Y2 plus 1 kan, hasilnya 0,56, 0,62 ding, 0,62. Nah sekian hasil perhitungan metode Euler pada soal berikut untuk iterasi 3 nya kayak gini. Jadi didapatkan nilai Y1 nya itu 10, Y2 nya 5,56, Y3 nya 0,62 dengan nilai K atau nilai K iterasinya tuh yang diiterasiin tuh 0, 1, sama 2, dan nilainya tuh didapat min 2/3. Nilainya 2/3. Nah min 2/3 nya tuh nilai T1 nya. Oke, sekian. Oke, kembali lagi ke iterasi selanjutnya menggunakan metode Euler. Ini iterasi kelima ya berarti. Nah untuk iterasi kelima ini sebenarnya udah dihitung juga, cuman kita di sini pemantapan lah ya biar kita lebih paham. Ini TB nya tetap 2, minnya A nya tetap 0. Yang berubah ini nilai M nya karena sebelumnya kan iterasi 3, sekarang iterasi ke 5. Berarti kita ubah aja angkanya. Stepnya masih sama banget, nggak ada yang berubah, tinggal masukin aja. Ini maaf banget kursornya agak lama ya.
Nah untuk K-nya nih, K-nya kan tadi kita tahu batasnya tuh M-1. Itu sebelumnya iterasi 3, batas 1 sampai K2 atau ya perhitungan kedua tapi iterasi ketiga. Karena ini sampai iterasi kelima, berarti 5 min 1 itu berarti sampai 4 perhitungannya. 3 sampai 4. Nah, jadi kita K-nya dapat 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini tetap 5 iterasi kan. Nah, untuk rumusnya ini tetap sama banget, nggak ada yang berubah, paling angka-angkanya aja. Sebenarnya kita harusnya lebih ngitung deh, kayaknya kita ngitung dulu deh sekarang. T1-nya kita dapat berapa untuk, oh ya ini nggak bisa dispasi ya. T1-nya kan kita dapatnya 2/5, T0 dulu ya. T0, aduh, udah susah nih nolnya. 0, itu sama dengan T0 pasti 0. Oke. Terus astagfirullah suaranya. Oke. Ini kita T1 kita dapat 0 ditambah 25 ditambah 2/5, berarti kita copy dulu aja lah ya biar kita bisa ganti-ganti bawahnya aja. Terus kita T2 nya kita dapat 2/5 tambah 2/5 itu sama dengan 4/5. Kita dapat 4/5. Terus T3 nya kita dapat ini berarti 6/5. Bentar ya, bentar banget. Ini agak-agak lupa karena tugasnya udah selesai dari lama. Terus terakhir sampai T4 ini berarti 8/5. Yeay. Nah kalau udah dapet kayak gini ini lebih gampang nih hitungnya, nggak seribet yang tadi karena tadi perhitungan T nya masih rada pusing, bukan pusing sih, cuman rada harus diinget-inget lagi gitu ya. Nah kita langsung aja masuk, ini kalau misalkan masih tetap masih sama, ini langsung aja ke iterasi pertama. Y0 ini per 1, Y0 ini diganti jadi 2/5 karena kan nilai H-nya kita dapetin 2/5 kan. Nah ini kita masukin ke persamaan, persamaannya itu kan min Y kalau nggak salah ya min T deng, min T dikali YT gitu. Min T nya kan T nya T0 dulu, berarti min T0 dikali Y nya kan 10. Terus ini kita dapetin hasilnya tetap 10. Ya Allah. Terus langsung kita mulai ke iterasi 2 nya. Ini kita ganti jadi 5. Cuman jangan lupa ya di min, karena di persamaannya itu min T dikali YT, jadi bukan T doang, jadi harus di min. Nah ini hasilnya tuh 8,40. Sebenarnya tulis 8,4 juga gak apa-apa, cuman biar nyamain hasil yang udah dihitung yang ada di sebelah kiri. Nah ini bisa, kalau misalkan males dengerin aku ngejelasin, boleh langsung lihat yang di sebelah kiri, tapi harus dengerin sih. Terus ini iterasi ketiganya, ini kan berarti 2/1, yang 2 ini kita ganti jadi per 5. Aduh kursornya ya, 5. Ini 5, ini kita ganti jadi 8,40 4. Nah waduh kan dia mulai agak jalan sendiri ini kursornya. Dapatkan nilai Y3 nya itu sama dengan 5,71. Nah terus kita langsung iterasi ke 4. Iterasi keempat ini Y3 ditambah 1. Ya betul sekali. Kan berarti hasilnya Y4 nih. Kita ubah dulu deh.
ini tetap ini min ini 6 ya jadinya, karena kan min jadi 0 min 0 min 2/3 min 2/3 ditambah lagi kayak min 2/3 kayak gitu. Sini berarti 5,71 ini hasilnya untuk Y4 ini 2,97. Nah ini ketemu nih Y4 nya berapa, terus kita langsung aja. Nah ini iterasi terakhir atau iterasi kelima, ini 4 ya berarti ini. Nah ketemu nih Y5 nya nanti. Oh ini belum diganti ya. Terus ini ketiga, terus ini iterasi ke 4, ini iterasi ke 8, 2, 4, 6, 8. Iya benar, perhitungannya udah benar. Terus ini kita masukin 2,97. Jadi iterasi itu proses berulang gitu. Jadi kalau misalkan kita udah paham nih cara perhitungan, misalkan dari 0 ke 1, mau iterasi berapapun itu perhitungannya masih tetap sama, cuman harus teliti. Jadi biar angka yang dimasukin tuh nggak salah juga. Itu 1,07. Nah selesai deh, didapat iterasi ke 5 nya itu, nilai Y5 nya tuh 1,07. Oke, lanjut ke iterasi selanjutnya. Ini iterasi terakhir yaitu iterasi ke 10. Ini agak banyak ngitungnya karena sampai 10 kali. Caranya masih sama, masih tetap pertama kita harus tahu nilai H dulu. B nya tetap 2 karena waktunya ini hari kedua, hari pertamanya itu 0. Terus yang beda nih biasa iterasinya nilai M, karena ini iterasi ke 10 jadi kita ganti ini ke yang 10. Oke, didapatkan hasilnya 2/10. Sebenarnya bisa sih langsung 1/5, cuman ya udah nggak apa-apa, 2/10 aja biar mengingatkan kita bahwa kita sedang menghitung untuk iterasi ke 10 gitu. Oke, biar gampang kita juga harus ngitung T-nya sampai T9 berarti, karena K-nya seperti yang kita tahu kita harus nyari batasnya ini, karena iterasi ke 10 berarti M-1 berarti 10 min 1 itu 9. Jadi kita harus hitung sampai 9. Kan ini udah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ntar T0 nya tetap 0, T1 nya ini 2/10, agak banyak nih. T2 salah, T2 ini 4/10, 4. Terus T3 nya T3 sama dengan ini 6/10. Duh, salah pencet mulu ya. T4 sama dengan 8 berarti. Wow, ini tuh kan, ya ampun. 8/10. Terus wow, T5 sama dengan ini bisa 10/10, berarti ini udah bisa hitung 1. Kita tulis 1 aja kali ya, biar gak ngeribetin sih sebenarnya. Cuman ya udah, ini bisa kita taruh 1,5 tuh berarti berapa? Kita taruh 10/10 atau 1 aja deh, bisa. Enggak, 10/10 aja. Ini agak susah karena si nolnya nggak bisa dipencet. Oke.
langsung lanjut aja ke perhitungan pakai rumus yang awal, ya ini YK plus 1 sama dengan YK plus H kali F nih fungsi. Ini sebenarnya kali. Kenapa selalu pakai koma terus? Oke, ini Y 0 plus 1. Ini hasilnya kayaknya selalu sama deh iterasi. Enggak sih, enggak selalu sama. Maksudnya kalau misalkan soalnya sama gitu, tapi ditanya iterasi beda-beda, biasanya ininya sama buat Y6 nya. Ini kan didapat ya satunya itu sama dengan 10. Terus kita langsung copy aja sampai iterasi ke 10 berarti. Ini 1, ini Y1, ini berarti bukan min 0 ini tapi T1 min 2 per 10. Kenapa min? Karena persamaannya min. Oke nih, ini hasil buat Y2 nya berarti Y2 itu hasilnya 9,6. Nah, kita ini aja copy aja biar nggak lama di nulis rumusnya, karena rumusnya sama semua. Ini 2, ini kita 3, yang ini 2, yang ini 4, yang ini hasilnya 8,83. Dan itu sebenarnya aku karena udah ngerjain jadi ya udah tinggal masukin aja gitu. Terus kita langsung ke iterasi keempat, kayaknya 31. Ini pakai 3, ini pakai 6. Hasilnya 7,77. Ini berarti 4 ya. Nah, dapat yang 4 segini. Oh iya, lupa ini belum diganti. Terus ini kan buat ini Y2 juga ini tuh. Maaf banget kan. Pokoknya ini tuh jangan lupa ngeganti. Jadi ini kan udah ketemu nih Y2 nya. Y2 nya tuh dimasukin ke sini. Jangan ikut jadi 10 juga nih, beda hasil padahal. Terus ini 8,83. Ini sesuai. Ini 10, ini benar kali 10. Benar. Jadi ini ganti. Jangan lupa buat mengganti semuanya, karena kalau enggak hasilnya pasti bakal beda. Ini 7,77. Ini berarti Y5 itu hasilnya 6,53. Bener kan ya? Y4 ini nilai dari Y4, ini nilai dari T4 berapa nih? Benar. Oke, ini udah benar. Ini tuh harus teliti iterasi tuh. So ini berarti ini 5, ini 5, ini 10. Oke, ini kursornya agak lama ya. 6,63. Ini hasilnya 5,22. Nah, ini udah diganti. Ini jadi 6. Oke, ini deh. Sebenarnya kalau mau cepat bisa langsung lihat aja, cuman kita harus paham sama apa yang kita kerjain. Udah ngerjain juga masih lupa lagi kalau misalkan gak dimantapin lagi.
Ini berarti ya 6, ini 6, ini berubah jadi 12 berarti ya. Ini 5 2, ini Y 3,97. Untuk Y 7 ya, kita ini sampai oke. Sampai kita dapetin Y 10. Ini berarti 7, kita ubah jadi 7. Aduh. Ini berarti ini 14, ini 3,97. Hasilnya 2,86. Kalau mau dijabarin lagi, misalkan Y 7 nya dimasukkan lagi, itu lebih bagus karena biar nggak pusing sendiri. Cuman ya balik lagi ke masing-masing mau kayak gimana. Ini berarti ketemu Y dapatnya 2,86. Kita cobain ya kalau misalkan agak lebih dijabarin. Ini kan kita harus carinya Y 8. Ini berarti kita perlunya Y 8. Y 8 kan udah dapet nih 2,86. Nah kayak gini kita ngitungnya lebih enak sih. Ini berarti 16, terus yang ini 2,86. Biar nggak lupa, ini Y9 berarti didapetin hasilnya 1,94. Oke. Dan terakhir ini iterasi ke 10. Ini berarti 9 tambah 1 benar. Ini nilai dari Y9 ini 1,94. Terus ininya kita ganti jadi 18. Terus ini kita ganti jadi 1,94. Oke. Ini Y10. Hasilnya 1,24. Ya sekian. Oke. Sekian proses perhitungan soal analisis numerik menggunakan metode Euler. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama saat perhitungan, karena semakin baik iterasi itu emang membuat kita semakin tidak teliti gitu. Jadi kuncinya kita sering-sering melihat rumus. Emang ini lebih baik kalau perhitungan tuh rumus ditaruh di sebelahnya pas lagi kita ngitung, karena biar kita nggak miss perhitungan. Kayak tadi salah masukin angka gitu, jadi nanti hasilnya bakal beda. Ini alhamdulillah nggak salah karena emang sebelumnya udah dikerjain duluan kayak gitu. Kalau belum ngerjain kayaknya itu dari awal perhitungan itu bisa salah ngitungnya. Sekian dari saya, terima kasih.